Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, atau kita akan bahas tentang sholat Jumat. Seperti biasa, sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas bab 3 ya kalau di LKS. Kalau di buku paket itu bab 9, yaitu tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, atau materi tentang sholat Jumat. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar, yaitu dengan mengisi nama, kelas ya. Terus setelah kalian mengisi daftar hadir, kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian selesai, berikan kesimpulan di kolom komentar. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, mempelajari dan memahami Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Setelah itu mempelajari dan memahami ketentuan ibadah Jumat atau sholat Jumat dan khutbah Jumat. Terus yang berikutnya adalah mempraktikkan sholat Jumat. Yang terakhir adalah menerapkan sikap peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam, artinya tuanya hari atau rajanya hari ya. Hari Jumat itu mempunyai keistimewaan dibanding hari-hari yang lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat itu mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Jadi kalian sebelum Jumatan disunahkan untuk mandi ya, mandi hari Jumat gitu. Jadi bukan mandi biasa, harus ada niatnya, yaitu niat untuk mandi pada hari Jumat. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat, meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu duhur,
tapi kalian boleh mandi mulai dari pagi setelah terbit fajar. Jadi sebelum subuh ya, kalian mandi, niatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalian mandi Jumat, maka akan mendapatkan kesunahan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah apa itu sih sholat Jumat ya? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib, ya, dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sama seperti sholat wajib. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain. Fardu ain ini artinya semua orang wajib melaksanakan. Kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melaksanakan maka gugurlah dosa. Tapi kalau fardu ain semua wajib melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan berarti berdosa. Fardu ain bagi siapa? Yaitu untuk seorang laki-laki dalam setiap pekan itu 1 hari, yaitu pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, jadi tidak boleh sendiri ya. Sama sholat Jumat sendiri-sendiri di rumah nggak boleh. Nah, jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah dengan tata cara atau aturan tertentu ya. Untuk selanjutnya adalah ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat ya. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan orang Islam, berarti dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus yang kedua adalah balik, artinya dia sudah dewasa ya. Kalau anak-anak yang belum balik itu tidak wajib. Nah, tandanya balik itu apa? Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah atau keluar sperma ya. Kalau perempuan itu tanda baliknya itu dia sudah haid. Terus yang ketiga adalah berakal ya. Tidak wajib bagi orang gila. Ada orang gila maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Terus yang keempat adalah laki-laki. Nah, perempuan tidak wajib ya. Yang kelima adalah sehat ya. Jadi kalau sehat wajib melaksanakan. Nah, bagi orang yang sakit maka dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi dia harus sholat zuhur di rumah. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah menetap atau bermukim. Artinya dia itu bertempat tinggal, menetap, bukan musafir. Kalau sedang bepergian maka dia tidak wajib sholat Jumat, jadi boleh meninggalkan sholat Jumat itu. Terus yang kedua adalah syarat sah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ya, dilaksanakan di tempat yang dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Contoh ada para pekerja ya banyak di hutan mama. Nah, terus mendirikan sholat Jumat di situ tidak sah. Jadi harus orang yang benar-benar menetap di situ, di kampung mama, kota Depok lah istilahnya. Itu baru sah sholat Jumatnya. Jadi harus menetap di suatu kota atau desa. Yang kedua dilaksanakan secara berjamaah ya. Jadi sholat Jumat harus berjamaah, maka tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah orang yang mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal ada 40 orang. Dan ada yang mengatakan minimal 2 orang ya. Kalau mazhab Syafi'i
itu minimal 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang, maka jumatannya tidak sah. Terus yang berikutnya adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, ketika masuk zuhur, disitulah dimulainya sholat Jumat. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi SAW kana yusallil Jum'ah hina tamimus syams. Rawahul Bukhari. Artinya dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jum'ah ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau sudah masuk zuhur itu baru boleh melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Ya. Bedanya kalau Idul Fitri itu khutbahnya setelah sholat, tapi kalau sholat Jumat itu harus didahului khutbah. Yang ketiga adalah khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah berikut ini ya. Yang pertama, rukun khutbah Jumat. Jadi rukunnya ini kalau salah satu tidak dilaksanakan maka khutbahnya tidak sah ya. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Biasanya khatib itu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Terus yang kedua adalah membaca sholawat. Biasanya setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ya, itu biasa. Terus yang ketiga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat adalah berwasiat ya, yaitu berwasiat tentang takwa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Yang keenam adalah berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi syarat rukun khutbah itu ada 6. Jadi harus terpenuhi semua. Kalau salah satu ada yang tertinggal maka khutbahnya tidak sah. Gitu. Jadi khutbah ini beda dengan ceramah biasa ya. Jadi ada beberapa rukun dan syarat yang harus dilaksanakan ya. Yang berikutnya adalah syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Jadi sudah bergeser sedikit ke arah barat. Baru masuk waktu zuhur atau boleh dilaksanakannya sholat Jumat. Yang kedua adalah khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. Jadi setelah khutbah pertama selesai, duduk sebentar, nanti naik lagi, baru khutbah yang kedua. Yang keempat adalah khutbah disampaikan dengan suara keras dan jelas. Jadi tidak boleh pelan itu. Makanya harus pakai speaker ya, biar terdengar sampai belakang gitu. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut, jarak antara keduanya. Jadi nggak boleh ngobrol dulu ya, terus khutbah yang kedua tidak boleh, harus dilaksanakan berurutan ya. Tidak ada jarak ya. Yang keenam adalah khatib suci dari hadas dan najis. Nggak boleh orang khatib itu batal ya. Maka khutbahnya tidak sah ya. Yang ketujuh adalah khatib menutup aurat. Ya sama seperti orang sholat, harus menutup aurat, harus suci ya, baik dari najis maupun hadas. Yang selanjutnya adalah sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Jadi harus lebih tinggi daripada jamaah. Tujuannya supaya jamaah itu melihat. Yang kedua, khatib disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami, tidak bertele-tele ya. Dan juga tidak boleh terlalu lama. Yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Ya, Muhammad jamaah di situ, maka khatib harus menghadap ke sana. Nggak boleh membelakangi jamaah ya. Yang keempat adalah khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Begitu duduk, disunahkan membaca sholawat atau membaca kalimat yang lain. Yang kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian atau membaca hamdalah, terus sholawat Nabi. Yang ketiga adalah berwasiat. Jadi memuji Allah dulu, terus sholawat, terus yang ketiga adalah wasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaknya diam, tenang dan memperhatikan khutbah Jumat. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, maka dilarang
berbicara, ya, harus didengarkan. Maka kalau berbicara maka Jumatannya sia-sia, dia tidak mendapatkan pahala. Yang ketujuh, khotib hendaknya memberi salam. Jadi sebelum mulai itu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Yang kedelapan adalah khotib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Jadi salam terus azan, duduk, ya, baru khutbah. Yang selanjutnya adalah sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Sunnah Jumat ini, ya. Jadi yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Tadi yang pertama sudah disinggung bahwa disunahkan mandi Jumat. Jadi sebelum pergi ke masjid kalian disunahkan mandi. Yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih, ya, atau polos, ya. Jadi nggak boleh berpakaian yang ada gambarnya, ya. Ya, kalau Rasulullah itu kalau sholat Jumat itu menggunakan baju putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, parfum, ya, kalau bisa yang tidak beralkohol, ya, kan ada itu yang dijual, ya. Tuh. Yang keempat adalah memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Jadi sebelum Jumatan itu dibersihkan dulu semuanya. Udah mandi, motong kuku, mandi, ya, kumis, bulu-bulu yang panjang dibersihkan. Yang kelima adalah menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi dianjurkan berangkatnya itu lebih awal, karena yang berangkat awal itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Ya. Terus yang keenam adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah. Jadi sambil nunggu kalian berzikir dulu atau membaca Al-Quran, ya, itu disunahkan. Yang kedelapan adalah memperbanyak doa sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari Jumat itu disunahkan membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, gitu. Yang selanjutnya adalah adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan, ya. Jadi kalau kalian berangkat, kalian berlomba-lombalah atau berada di shaf yang paling depan, karena itu keutamaannya luar biasa, ya. Jadi jangan sampai di depan dibiarkan terus kalian milih yang di belakang, salah. Ya, jadi harus berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf terdepan. Yang kedua adalah ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara, berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Jadi kalian berangkat ke masjid, ya, di masjid ngobrol atau main HP, ya, WA-an, itu sama saja. Maka Jumatannya sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Harusnya mendapatkan pahala yang besar, akhirnya Jumatannya tidak mendapatkan apa-apa, pulang dalam keadaan tangan kosong, ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia, ya. Itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, ya. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka dia tidak sempurna sholat Jumatnya, ya. Jadi sia-sia. Udah sayang-sayang, ya, berangkat dari rumah, udah mandi segala macam, tapi ternyata tidak dapat pahala atau sia-sia. Yang selanjutnya adalah hikmah sholat Jumat. Yang pertama, memuliakan hari Jumat, yaitu hikmahnya. Terus yang kedua adalah menguatkan tali silaturahim, ya, yang tadinya tidak kenal maka jadi kenal, itu, ya. Yang ketiga adalah berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah Allah atau mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja, karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Yang kelima adalah melipat gandakan pahala kebaikan. Kalian sholat di rumah kan pahala cuma satu. Kalau sholat berjamaah di masjid maka pahalanya 27 bahkan lebih. Yang keenam adalah membiasakan diri untuk disiplin tepat waktu. Kalau di sholat di rumah itu kan kadang-kadang waktunya diundur-undur, ya.
Tapi kalau sholat di masjid kan bisa tepat waktu. Ya, itu salah satu hikmah. Yang berikutnya yang keempat adalah halangan sholat Jumat. Jadi ini adalah khusus untuk orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang pertama sakit. Nah, orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Ya, mama pergi ke masjid, dia tidak kuat, ya, maka boleh melaksanakan sholat zuhur di rumah. Yang kedua adalah hujan lebat, ya, mau hujan, ya, banjir, sehingga tidak bisa ke masjid, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, atau angin kencang, ya, bencana alam, ya. Kalau cuman gerimis, ya, hujan biasa, pakai mantel juga bisa, pakai mobil, ya, itu harus sholat Jumat, tetap harus di sholat Jumat. Jangan mentang-mentang cuman gerimis atau hujan sedikit aja terus tidak pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat, itu salah, ya. Yang dimaksud hujan lebat adalah ada angin kencang, ya, takut di jalan itu tertimpa pohon atau gimana itu. Artinya kalau pergi ke masjid itu keselamatannya tidak dijamin, ya, artinya takut kecelakaan di jalan, maka boleh tidak sholat Jumat. Yang ketiga adalah musafir, dia sedang bepergian, pulang kampung, ya, mudik, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang keempat adalah perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman, ada perampok, ya, sedang terjadi kerusuhan atau gimana, maka boleh sholat zuhur. Atau sedang ada wabah seperti sekarang ini, ya, COVID, maka yang di daerah-daerah zona merah boleh meninggalkan sholat Jumat dan sholat di rumah, ya. Itu kalau sholat di masjid takut ketular atau gimana, itu boleh. Yang selanjutnya adalah tata cara melaksanakan sholat Jumat secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Jadi sebelum berangkat, ya, harus bersih-bersih dulu, badannya harus dibersihkan, mandi, ya, tadi. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, ya. Terus yang ketiga adalah pakailah pakaian yang bersih, disunahkan yang berwarna putih, ya. Terus yang keempat adalah segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, sambil menunggu khotib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat, dan membaca Al-Quran. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama, ya, maka didengarkan, ya. Yang keenam, setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khotib naik ke mimbar mengucapkan salam, ya, terus muazin mengumandangkan lagi azan yang kedua, ya. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khotib naik mimbar kemudian berkumandang azan. Setelah azan selesai, khotib melaksanakan khutbah. Terus khotib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, ya. Yang ke-11 adalah pada saat khotib dibacakan, jamaah memperhatikan, ya, dengan khusyuk, ya. Yang ke-12, setelah selesai khotib atau muazin mengumandangkan iqamah, ya. Terus yang ke-13 adalah jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmumnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf. 15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. 16, Jumat disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat, ya. Untuk cerita nanti saya akan membuat video yang lain, ya, karena ini cerita cukup panjang. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan berikan kesimpulan. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.